Sebelum saya paparkan isi video ini, ada bagusnya berikan like, subscribe, dan setelah selesai menonton, berikan komentar Anda. Buku Dark Psychology and Manipulation karya Richard Campbell membahas secara mendalam tentang kekuatan tersembunyi di balik pikiran manusia yang seringkali digunakan untuk memanipulasi, mempengaruhi, dan mengendalikan orang lain. Campbell mengeksplorasi berbagai teknik yang secara tidak sadar bisa mempengaruhi perilaku orang lain, seperti manipulasi emosional, kontrol pikiran, dan persuasi. Fokus utama buku ini adalah bagaimana individu, baik secara sadar maupun tidak, memanfaatkan kelemahan psikologi orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Buku ini juga tidak hanya mengungkap strategi-strategi manipulasi, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa mengenali, memahami, dan melindungi diri dari teknik manipulasi yang mungkin digunakan terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari. Campbell menekankan pentingnya memahami perilaku manipulatif untuk meminimalkan dampaknya, serta menawarkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran diri dan kekuatan emosional. Dengan contoh-contoh nyata dan analisis psikologis, buku ini memberi pembaca pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana psikologi gelap dapat bekerja dalam berbagai situasi, mulai dari hubungan pribadi hingga lingkungan profesional. Adapun tujuan dari buku ini adalah untuk mempersenjatai pembaca dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari menjadi korban manipulatif, dan juga memberikan wawasan tentang bagaimana teknik-teknik tersebut digunakan di sekitar kita. Adapun 20 cara untuk mempengaruhi dan memanipulasi lawan yang sering ditemukan dalam buku Dark Psychology karya Campbell. Manipulasi psikologis dapat merusak hubungan dan membahayakan integritas pribadi jika digunakan dengan niat yang buruk. Cara-cara ini lebih baik dipahami untuk mengenali dan melindungi diri daripada untuk diterapkan. Adapun yang pertama, gaslighting, membuat orang lain meragukan realitas atau ingatan mereka, sehingga merasa kebingungan atau kehilangan rasa percaya diri. 2. Love bombing, untuk memberi perhatian dan pujian berlebihan untuk memancing ketergantungan emosional sebelum tiba-tiba mengabaikan mereka. 3. Silent treatment, mengabaikan atau memberikan perlakuan diam-diam untuk membuat seseorang merasa bersalah atau tidak dihargai, sehingga mereka berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian. 4. Nagging, memberikan pujian palsu yang disertai sindiran halus untuk meruntuhkan rasa percaya diri seseorang, membuat mereka merasa butuh validasi. Yang kelima, menciptakan ketergantungan, membuat orang lain merasa bahwa mereka membutuhkan bantuan atau dukungan Anda, sehingga mereka merasa sulit untuk lepas dari Anda. 6. Proyeksi, menuduh orang lain atau tindakan atau perasaan negatif yang sebenarnya Anda miliki, sehingga mengalihkan kesalahan. 7. Guilt trapping, membuat seseorang merasa bersalah atas tindakan atau keputusan mereka, sehingga mereka lebih mudah tunduk pada keinginan Anda. 8. Playing the victim, berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan simpati dan dukungan, meskipun situasi sebenarnya tidak demikian. Yang kesembilan, manipulasi emosi, menggunakan emosi kuat seperti kemarahan, ketakutan, atau cinta untuk mengendalikan tindakan atau keputusan orang lain. 10.
menciptakan ilusi kebersamaan, membuat orang lain percaya bahwa Anda memiliki nilai-nilai atau tujuan yang sama, sehingga mereka merasa terhubung dan lebih mudah dipengaruhi. 11. Penggunaan ketakutan. Menakut-nakuti seseorang dengan ancaman atau prediksi negatif untuk membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan Anda. 12. Merebut otoritas moral. Mengklaim posisi moral yang lebih tinggi untuk membuat orang lain merasa bersalah dan tunduk pada pendapat atau keinginan Anda. 13. Mind games. Bermain dengan pikiran seseorang, menciptakan kebingungan atau ketidakpastian sehingga mereka kehilangan kejelasan dalam pengambilan keputusan. 14. Fake altruism. Berpura-pura melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, padahal sebenarnya bertujuan untuk keuntungan pribadi. 15. Devaluasi. Setelah seseorang memberi Anda kepercayaan atau kasih sayang, tiba-tiba mengurangi penghargaan kepada mereka, membuat mereka merasa tidak berharga. 16. Mengontrol informasi. Menyembunyikan atau memanipulasi informasi untuk membuat seseorang melihat situasi dari perspektif yang Anda inginkan. 17. Gaslighting sirkular. Mengulangi kebohongan atau manipulasi berulang kali sampai korban mulai mempertanyakan kebenaran dan bergantung pada versi Anda. 18. Manipulasi melalui kelemahan. Mengidentifikasi kelemahan emosional atau psikologis seseorang dan mengeksploitasinya untuk keuntungan Anda. 19. Triangulasi. Melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan persaingan atau ketidakpercayaan di antara orang-orang sehingga mempermudah kontrol terhadap mereka. 20. Membuat drama atau kekacauan. Menciptakan konflik atau ketegangan yang tidak perlu untuk mengalihkan perhatian atau mengendalikan situasi sesuai keinginan Anda. Itulah tadi teknik-teknik ini sering digunakan oleh orang-orang yang berniat memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Mengetahui dan mengenali tanda-tanda ini dapat membantu Anda menghindari manipulasi dari orang lain. Sampai berjumpa dengan saya di konten-konten berikutnya.